sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 64 ayat 10 dan 11. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Halo Bapak, Ibu, saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan GKI Surya Utama. Apa kabar semuanya? Baik? Walaupun dalam situasi yang belum betul-betul bebas dari virus COVID-19, kita bersuka cita karena telah sekian tahun, 2-3 tahun ini, kita masih tetap persekutuan doa pagi bersama jemaat GKI Surya Utama. Nanti tunggulah kabar baiknya kalau kami majelis jemaat dan pengurus doa pagi sedang memperhatikan kemungkinan-kemungkinan akan ada persekutuan doa pagi secara onsite di gereja. Maka kita bersyukur untuk semua kebaikan perkembangan situasi yang ada ini. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang didasari oleh Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai 22. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita karena sekian tahun dalam situasi pandemi kami masih terus dieratkan dalam persekutuan doa pagi secara online. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semuanya itu. Dan hari ini bukalah hati dan pikiran kami ketika kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Sebelum kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari ambil Alkitabnya. Kita perhatikan bersama, atau ada yang nanti mau lihat di layar medianya juga gak apa-apa. Efesus pasal yang kedua mulai ayat 11. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa untuk itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang,
melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Surat Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai 22 yang kita baca tadi menjadi sebuah surat yang hangat. Surat yang sungguh-sungguh ketika jemaat Efesus membacanya, mereka merasa diri sebagai keluarga yang erat, keluarga yang dekat, keluarga yang sungguh-sungguh menjadi damai bersama Kristus, artinya diikat dalam kasih Kristus. Tentu kita tahu bahwa orang Yahudi adalah salah satu kelompok umat manusia atau suku waktu zaman sejarahnya itu ya adalah kelompok yang sangat etnosentrisme atau kaufisme, yaitu kelompok yang sangat mengagung-agungkan sukunya, kelompok yang sangat mengagung-agungkan bangsanya, bahwa di luar suku Yahudi, di luar orang Yahudi, bangsa-bangsa lain tidak ada harganya. Maka mereka merendahkan kelompok yang lain. Sehingga dalam pergaulan, dalam kehidupan sangat sekali pembedaannya bahwa orang-orang Yahudi tidak bergaul akrab dengan kelompok bangsa yang lain. Nah, hal ini tidak baik. Karena walaupun berbeda sukunya, berbeda situasinya, lihat, manusia ini sama. Terdiri dari daging, darah, tubuh, jiwa, dan rohnya itu ada di dalamnya. Tetapi yang membedakan adalah kehidupannya. Kita tidak bisa meminta dari suku apa, dari bangsa apa kita dilahirkan. Tetapi kita bisa memilih hidup seperti apa yang kita jalani dengan tubuh, dengan suku, dengan kepribadian yang ada dalam diri kita. Dan di dalam kita selalu ada perbedaan-perbedaan. Maka Rasul Paulus mengingatkan bahwa yang pertama bahwa karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menambahkan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bagi orang Yahudi, adat istiadat tata cara itu adalah nomor satu. Di luar kehidupan beragamanya, caranya, maka tidak ada harapan. Nah, Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi tidak boleh mempunyai pemikiran bahwa di luar orang Yahudi tidak ada kebaikan. Di luar orang Yahudi mereka tidak selamat. Cuma orang Yahudi sendiri yang paling baik. Rasul Paulus menunjukkan bahwa Kristuslah yang menyatukan mereka. Bahwa hambatan-hambatan perseteruan sirna di dalam kasih Kristus, dalam anugerah Allah di dalam Kristus. Dan ketika mereka menerima Kristus, maka mereka menjadi satu tubuh. Yang surga adalah tubuh Kristus. Dan mereka menjadi keluarga besar Allah. Nah, itu kronologi tafsir dari bacaan kita. Bagaimana dengan kita? Ada banyak perbedaan-perbedaan dalam kehidupan kita berkeluarga, bergereja, dimanapun kita berada. Mari kita tetap menggunakan pemikiran kita adalah keluarga besar Allah. Artinya bahwa kita semua disatukan oleh anugerah Tuhan. Sebelum Kristus kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita boleh membanggakan diri,
memegahkan diri. Tetapi setelah kita menerima Kristus, mari kita menundukkan diri dalam pimpinan kasih Kristus. Dan dengan dasar Kristus, maka semua perbedaan, semua hambatan yang membuat kita berseteru, saling terpecah belah, akhirnya sirna. Kita sama-sama menjadi pengikut Kristus yang merendahkan diri dalam pimpinan kasih anugerah Allah. Maka dengan demikian, dalam kehidupan rumah tangga yang disatukan dalam Kristus, mari runtuhkan perbedaan-perbedaan, perbedaan pola pikir, perbedaan tujuan. Keluarga Kristus, keluarga Kristen adalah keluarga yang disatukan dengan tujuan mulia. Sebagai gereja, kita juga menjadi keluarga besar Kristus yang disatukan oleh dasar Kristus. Sebagai umat manusia, kita juga disatukan dalam Kristus ketika kita diingatkan menjadi saksi-saksi Kristus. Maka dengan demikian, ayo kita mengingat bahwa kita adalah keluarga besar Allah yang disatukan oleh Kristus. Identitas kita sebagai saksi Kristus, tunjukkanlah dalam kehidupan berkeluarga dimanapun kita berada. Kehidupan kita dalam bergereja lebih lagi sebagai tubuh Kristus, bahwa kita boleh mendapatkan anugerah. Di dalam Kristus, semua perbedaan disatukan dalam damai untuk memuliakan Allah. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Setiap kita yang disatukan oleh Kristus dalam pernikahan yang kudus, dalam keluarga, dalam gereja, bahkan dalam masyarakat di mana kita tempatkan, ingatlah, kita menjadi bait Allah. Kita menjadi keluarga besar Allah yang melalui kita damai sejahtera diberitakan. Maka sudahkah damai sejahtera itu kita beritakan? Karena kita adalah keluarga besar Allah, kita mempunyai tugas untuk menyatakan damai sejahtera Allah. Saat ini jika masih ada perseteruan karena perbedaan pendapat dalam kehidupan rumah tangga, bergereja, bahkan bermasyarakat, mari kita semua telah disatukan oleh Kristus untuk menjadi keluarga besar Allah. Dan kita menatap masa depan untuk menyatakan damai sejahtera Allah itu. Selamat hidup sebagai keluarga besar Allah dimanapun kita semua berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Tiap pagi Engkau mencurahkan anugerah-Mu. Sepanjang hari Engkau selalu menjaga hidup kami dengan berbagai macam sukacita dan damai sejahtera. Ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu merasakan kedekatan sebagai keluarga dengan Engkau ya Tuhan. Bersama dengan kehidupan keluarga kami, sahabat kami, dimanapun kami berada, sungguh kami boleh merasakan kehidupan sebagai keluarga besar Allah, sehingga kami boleh menyatakan damai sejahtera dimanapun kami berada. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau memberkati keluarga kami dalam iman, GKI Surya Utama, dengan penuh berkat, dengan penuh sukacita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk majelis jemaat yang selalu dengan penuh semangat, kompak untuk mengerjakan tugas-tugas pelayanannya. Pimpinlah ya Tuhan majelis jemaat untuk memimpin kegiatan bergereja, untuk boleh pelan-pelan beralih kepada kegiatan onsite. Berkatilah Tuhan agar persekutuan doa pagi yang mulai bulan Juli di setiap hari Sabtu boleh dilaksanakan secara onsite, kembali ke gereja. Kiranya anggota jemaat-Mu kembali hadir. Persekutuan doa pagi nanti akan dilaksanakan di gereja setiap hari Sabtu.
pagi. Bapa di dalam surga, Engkau juga akan memberkati semua kegiatan anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia. Kiranya semua kegiatan bergereja itu boleh mendatangkan sukacita, persekutuan yang akrab, hingga mendorong orang untuk pelayanan di gereja, pelayanan dalam kehidupan berjemaat. Itu semua menguatkan kami, tubuh Kristus di GKI Surya Utama, untuk melakukan kehidupan memuliakan nama-Mu dalam kehidupan berjemaat. Bapa di dalam surga, Engkau juga akan memberkati setiap orang yang bekerja, setiap orang yang sedang mencari pekerjaan yang lebih baik, mencari pekerjaan yang lebih sehat, mencari pekerjaan yang dalam segala pergumulannya akhirnya boleh mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan, setiap pribadi yang sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan diberikan semangat dan sukacita untuk boleh dikuatkan bersama istrinya, anaknya, orang tuanya, saling mendukung untuk memberikan semangat sehingga setiap pribadi yang mendapatkan pekerjaan dengan baik. Yang usahanya terpukul Tuhan karena situasi pandemi, Tuhan kiranya mereka juga diberikan kekuatan dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga memberkati setiap pribadi yang lemah tubuhnya, yang mencari kesembuhan yang sempurna melalui perawatan, pengobatan, dan yang sebagainya Tuhan. Tuhan, kiranya setiap orang yang sedang mengalami perawatan boleh mendapatkan kekuatan cinta kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih